Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Visi Prodi Manajemen adalah menjadi program studi yang unggul terdepan dalam pendidikan manajemen berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap teknologi informasi pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Prodi Manajemen memiliki kurikulum yang mempunyai keunggulan di bidang kewirausahaan yang adaptif terhadap teknologi informasi. Kurikulum ini berisi tentang mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu manajemen maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewirausahaan dan teknologi informasi. Prodi Manajemen juga memiliki mata kuliah yang berhubungan dengan nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani, yaitu pendidikan karakter dan pendidikan karir. Mata kuliah ini akan membekali lulusan Prodi Manajemen menjadi lulusan yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu manajemen maupun kewirausahaan dan teknologi informasi serta mempunyai karakter nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Untuk mendukung keunggulan Prodi Manajemen di bidang kewirausahaan dan teknologi informasi, Prodi Manajemen menyediakan lab, yaitu lab komputer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di bidang mata kuliah, yaitu aplikasi komputer lanjutan, kemudian e-commerce, juga sistem informasi manajemen. Selain itu, lab ini juga digunakan untuk mata kuliah inovasi dan kreativitas bisnis. Ketiga mata kuliah tersebut adalah mata kuliah keunggulan Prodi yang mendukung kewirausahaan dan teknologi informasi. Lab komputer ini merupakan hibah dari Kemendikbud pada hibah PPPPS. Kemudian lab ini digunakan untuk mata kuliah e-commerce, inovasi dan kreativitas bisnis, dan juga sistem informasi manajemen. Galeri Investasi BI merupakan laboratorium pasar modal yang bertujuan untuk pengembangan pasar modal Indonesia, terutama untuk komunitas perguruan tinggi dan masyarakat. Galeri Investasi BI di Prodi Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta sudah dalam proses audiensi antara pihak BI dan Intraco Sekuritas sebagai pihak penyedia layanan edukasi atau sosialisasi pasar modal. Galeri Investasi BI diadakan untuk mendukung pembelajaran di Prodi Manajemen, yaitu pada mata kuliah manajemen keuangan serta teori portofolio dan analisis investasi. Kegiatan yang diadakan di Galeri Investasi BI adalah edukasi atau sosialisasi pasar modal, yaitu pengenalan produk pasar modal, kemudian mekanisme transaksi, analisis fundamental dan analisis teknikal. Pengunjung Galeri Investasi BI dapat menggunakan fasilitas komputer yang tersedia di ruang galeri untuk belajar produk pasar modal, melihat informasi pergerakan harga saham, serta berita-berita yang sedang menjadi perhatian para investor di bursa saham. Laboratorium Kewirausahaan Prodi Manajemen didirikan dengan tujuan untuk mendukung keunggulan Prodi Manajemen di bidang kewirausahaan. Laboratorium ini diharapkan menjadi pusat kreatif bagi pengembangan ide-ide bisnis tingkat mahasiswa. Laboratorium kewirausahaan juga diharapkan untuk mendukung meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan mahasiswa serta untuk mengembangkan ide dan metode penelitian berbasis kewirausahaan. Laboratorium ini dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah ruang kreatif dan yang kedua adalah ruang diskusi. Ruang kreatif merupakan ruangan yang berisi produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, yang mana mahasiswa bisa bertransaksi dengan pihak-pihak yang berminat untuk membeli produk-produk tersebut. Sedangkan ruang diskusi merupakan ruang yang digunakan untuk diskusi antara mahasiswa dalam pengembangan produk maupun diskusi antara mahasiswa dengan pihak luar yang melakukan pendampingan dan pengembangan ide bisnis mahasiswa.
Setelah teman-teman mengetahui mengenai visi prodi manajemen, maka kita lanjutkan ke pembelajaran semester gasal tahun akademik 2021-2022 di prodi manajemen. Namun sebelum itu maka kita lihat yuk seperti apa sih profil lulusan prodi manajemen. Nah, ketika teman-teman lulus, nanti teman-teman bisa memilih dari 3 profil lulusan prodi manajemen. Apakah teman-teman ingin menjadi seorang manajer, menjadi seorang wirausahawan, maupun seorang peneliti. Jadi nanti teman-teman yang ingin bekerja, maka teman-teman bisa menjadi seorang manajer, yaitu manajer lini pertama yang nanti akan memimpin dan bertanggung jawab atas pekerjaan staf atau karyawan non-manajer yang dipimpin. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang wirausahawan yang nanti akan mendirikan, kemudian mengembangkan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan bisnis yang didirikannya. Ataupun teman-teman yang senang meneliti, teman-teman bisa menjadi seorang peneliti yang nantinya akan bertanggung jawab atas proses perancangan, pengambilan data, input data, dan interpretasi riset yang sederhana. Jadi ada banyak ya profil lulusan prodi manajemen, dan teman-teman bisa merencanakan nanti kalau mau lulus jadi apa sih gitu kan, supaya nanti teman-teman ketika kuliah ini sudah tahu, sudah paham ketika mau lulus saya mau jadi apa. Nah, di prodi manajemen ini nanti teman-teman akan belajar mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu manajemen. Jadi nanti mata kuliah yang berhubungan manajemen seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen strategik, manajemen sumber daya manusia. Tapi teman-teman juga nanti akan belajar juga mengenai mata kuliah yang menjadi keunggulan prodi manajemen. Jadi keunggulan prodi manajemen ini terletak pada mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan dan teknologi informasi. Teman-teman nanti akan belajar mengenai pengantar teknologi informasi, mengenai kewirausahaan, inovasi dan kreativitas bisnis, e-commerce, aplikasi komputer dan aplikasi komputer lanjutan, studi kelayakan bisnis, manajemen UKM, kepemimpinan, dan yang terakhir adalah technopreneurship. Mata kuliah ini nanti akan didapatkan teman-teman di semester 3 sampai semester 7. Perkuliahan di semester gasal tahun akademik 2021-2022 akan dimulai pada tanggal 13 September 2021 sampai tanggal 8 Januari 2022. Namun sebelum melakukan perkuliahan, maka teman-teman nanti akan melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik dan juga KRS. Nanti tanggal 9 sampai tanggal 10 September, teman-teman bisa bertemu dengan dosen pembimbing akademik, melakukan bimbingan akademik selama 4 kali dalam 1 semester. Kemudian teman-teman nanti akan mengisi KRS tentang mata kuliah apa yang nanti akan diambil di semester gasal. Kemudian setelah itu teman-teman nanti akan kuliah mulai tanggal 13 September sampai tanggal 30 Oktober untuk kuliah minggu pertama sampai minggu 7. Kemudian dilanjutkan dengan UTS pada tanggal 1 sampai 6 November. Kemudian ada kuliah lagi untuk minggu ke-8 sampai minggu ke-14 di 8 November sampai 23 Desember 2021. Kemudian setelah itu akan ada minggu tenang, jadi teman-teman bisa libur untuk mempersiapkan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada 3 sampai 8 Januari 2022. Nah, mata kuliah yang nanti akan diampu oleh dosen di semester 1 ini ada 8. Yang pertama adalah pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan agama, kemudian ada matematika ekonomi, pengantar bisnis, pengantar ekonomi mikro, akuntansi pengantar 1, dan pendidikan karakter. Jadi teman-teman persiapkan semuanya untuk mengikuti mata kuliah yang nanti akan dilaksanakan sejak tanggal 13 September sampai tanggal 8 Januari 2022. Halo teman-teman mahasiswa baru. Sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan akademik. Apa itu bimbingan akademik?
di sini teman-teman mahasiswa biasanya menyebut dengan bimbingan PA. Kenapa? PA itu adalah singkatan dari pembimbing akademik. Nah, nanti teman-teman akan dibagi menjadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu dosen pembimbing akademik yang akan menemani teman-teman selama kuliah, yaitu selama 4 tahun. Nah, apa aja aktivitasnya ketika teman-teman bimbingan akademik? Dalam 1 semester, nanti teman-teman akan bimbingan dengan dosen PA itu 4 kali. Yang pertama yaitu sebelum KRS, yang kedua sebelum UTS, yang ketiga setelah UTS, dan yang terakhir adalah sebelum teman-teman UAS. Tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman kalau ingin berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik di luar jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Nanti jika ada masalah lain selain masalah akademik, maka teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik, dan nantinya teman-teman akan disarankan atau direkomendasikan untuk konsultasi dengan psikolog Unjaya di layanan konseling Unjaya. Himpunan Mahasiswa Manajemen atau yang disingkat dengan HIMMA, HIMMA, itu adalah himpunan teman-teman manajemen seluruh angkatan. Jadi dari angkatan 2018 sampai angkatan 2021-2022 ini. Periode kepengurusan HIMMA itu adalah 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, nanti teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen yang akan dilaksanakan rekrutmen pengurusnya di akhir tahun ini. Nah, untuk apa sih sebenarnya teman-teman mengikuti himpunan mahasiswa? Nah, di sini teman-teman akan belajar mengelola emosi, mengelola orang, atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Teman-teman juga akan belajar mengadakan suatu acara, mengadakan seminar, webinar, pelatihan, ataupun lomba-lomba yang bisa di-arrange oleh teman-teman himpunan mahasiswa. Untuk apa? Untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Nah, selain itu, nanti kegiatan atau keaktifan teman-teman dalam mengikuti kepengurusan atau mengikuti organisasi mahasiswa ini akan diberikan penghargaan, nanti akan masuk ke dalam surat keterangan pendamping ijazah yang nanti ketika teman-teman lulus akan menerimanya. Kelompok Studi Pasar Modal atau yang disingkat dengan KSPM. Nah, teman-teman mahasiswa nanti bisa ikut aktif menjadi satu dalam komunitas Kelompok Studi Pasar Modal, di mana kegiatannya adalah berurusan atau berpartisipasi dalam pengembangan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Unjaya. Nah, Galeri BEI ini didukung oleh pihak sekuritas dari PT Pintraco Sekuritas yang mendatangkan mentor. Kemudian nanti kelompok KSPM ini akan dibina, akan diberikan pelatihan sehingga mampu mengelola atau mengikuti kompetisi-kompetisi di luar terkait dengan pasar modal. Salah satu layanan yang dapat teman-teman mahasiswa nikmati adalah perpustakaan. Perpustakaan di Kampus 1 Unjaya terpusat untuk beberapa prodi. Nah, untuk prodi manajemen sendiri ada kurang lebih 400-an judul buku yang dapat teman-teman pinjam melalui layanan sirkulasi perpustakaan baik secara offline maupun secara online. Contohnya buku manajemen pemasaran dari Philip Kotler ini. Teman-teman dapat pinjam di perpustakaan dan dapat dibawa pulang, kurang lebih waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh layanan sirkulasi, dan juga teman-teman masih bisa pinjam judul-judul buku lainnya yang akan membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas
persiapan ujian, dan juga mengerjakan makalah-makalah yang menjadi tugas teman-teman nantinya. Orang-orang yang sukses di masa depan bukan hanya orang-orang yang pintar ketika kuliah. Saya yakin setiap individu mempunyai keunggulan dan keunikan tersendiri. Hal ini akan didukung oleh tekad yang kuat, semangat, konsistensi dalam belajar, serta menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri kita yang bisa mendukung karir dan kesuksesan kita di masa depan. Namun, juga didukung oleh doa dari orang tua, serta doa yang terus-menerus yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, mari kita bersama-sama menggapai cita bersama Prodi Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta.